Coba deh, pernah kepikiran nggak? Apa sih yang sebenarnya bikin uang kita aman di bank? Jawabannya bukan cuma soal berangkas baja atau satpam yang sigap loh. Ada satu kekuatan tak terlihat, sebuah konsep yang super penting yang jadi penopang seluruh sistem perbankan. Nah, dalam kesempatan ini, kita akan bedah tuntas kekuatan tersembunyi ini, likuiditas bank. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong apa sih masalah terbesarnya. Karena setiap bank, mau sekecil atau sebesar apapun itu, sebenarnya hidup dengan satu ketakutan utama. Sebuah resiko yang kalau sampai terjadi, bisa meruntuhkan lembaga keuangan yang kelihatannya paling kokoh sekalipun. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Soalnya gini, bisnis perbankan itu dibangun di atas satu fondasi utama, kepercayaan. Cuma itu, terus gimana ceritanya kalau fondasi itu mulai goyah atau bahkan hancur? Titik paling lemah dari sebuah bank, ya itu tadi, hilangnya kepercayaan nasabah. Begitu orang mulai ragu sama kemampuan bank buat ngejaga uang mereka, panik itu bisa nyebar cepet banget, kayak api. Nah, ini yang bisa berujung jadi skenario paling horor buat bank. Skenario itu namanya bank run. Bayangin ribuan nasabah panik dan datang ke bank di waktu yang bersamaan buat narik semua uang mereka. Ini adalah mimpi buruk yang coba dihindari oleh semua bank setiap saat, setiap hari. Jadi, gimana caranya bank mencegah mimpi buruk ini jadi kenyataan? Jawabannya ada di satu kata sakti yang jadi topik utama kita, likuiditas. Anggap aja ini perisai utama bank buat melawan kepanikan. Gampangnya gini deh, likuiditas itu kemampuan bank buat selalu punya uang tunai yang siap pakai, kapanpun dibutuhin. Entah itu buat bayar nasabah yang mau narik duit, atau buat ngasih pinjaman baru. Intinya, ini soal kesiapan dana darurat dalam skala raksasa. Ternyata konsep ini tuh mirip banget loh sama cara kita ngatur duit pribadi. Uang cash di dompet kita itu kan liquid, siap dipakai kapan aja. Tapi ya nggak nambah-nambah. Sebaliknya, uang yang kita taruh di investasi itu nggak liquid. Ada potensi untung besar, tapi kan nggak bisa langsung dipakai buat beli kopi. Nah, bank juga ngadepin dilema yang sama persis. Cuma ya skalanya jauh, jauh lebih masif. Nah, dari perbandingan tadi, kita jadi masuk ke jantung masalahnya manajemen bank, pertarungan abadi antara pengen aman sama pengen untung. Dua hal yang seringkali bertolak belakang. Jadi gini intinya, ini tuh kayak main tarik tambang. Kalau bank nyimpen kebanyakan uang tunai biar aman, uang itu jadi nganggur dan nggak menghasilkan profit. Tapi sebaliknya, kalau bank terlalu banyak nyalurin kredit buat ngejar profit, risikonya mereka nggak punya cukup cash kalau tiba-tiba banyak nasabah yang mau narik dana. Serba salah kan? Ini jadi kayak teka-teki yang rumit banget. Tarik ulur yang terjadi setiap hari. Nggak ada satupun jawaban pasti yang gampang. Dan nemuin titik keseimbangan yang pas di antara keamanan dan keuntungan, wah itulah seninya dunia perbankan. Terus, gimana dong caranya bank ngelakuin aksi sirkus, maksud saya aksi penyeimbangan, yang rumit ini sehari-harinya? Ternyata, ada beberapa fungsi inti yang harus mereka jalankan dengan sangat-sangat hati-hati. Jadi, ada 4 pilar utama yang harus mereka jaga. Pertama, operasional harus stabil. Artinya, cash buat kebutuhan harian harus selalu ada. Kedua, efisiensi. Uang yang nganggur harus diputerin biar jadi untung. Ketiga, dan ini yang paling penting, selalu jaga kepercayaan publik. Dan yang keempat, mencegah yang namanya risiko sistemik. Nah, gambar ini pas banget buat ngejelasin poin keempat tadi. Risiko sistemik itu persis kayak efek domino. Kalau satu bank gagal karena masalah likuiditas, itu bisa bikin panik dan ngerubuhin bank-bank lain. Dan akhirnya seluruh sistem keuangan bisa ambruk. Manajemen likuiditas yang bagus itu ibarat tangan yang nahan domino pertama biar nggak jatuh. Oke, kita udah tahu kalau menjaga keseimbangan ini penting banget. Pertanyaannya, gimana caranya kita tahu sebuah bank itu sehat atau enggak? Gimana cara ngukurnya? Jawabannya, ya, dengan ngecek tanda-tanda vital keuangannya. Sama kayak kita medical check up, bank juga punya laporan kesehatannya sendiri. Regulator dan bank itu sendiri pakai beberapa rasio khusus buat mantau seberapa sehat likuiditas mereka. Yuk kita intip dua yang paling utama. Yang pertama itu rasio kas atau cash ratio. Anggap aja ini tes paling berat buat bank. Rasio ini ngejawab satu pertanyaan simpel tapi krusial. Kalau semua utang jangka pendek harus dilunasin hari ini juga, bank punya cukup uang tunai nggak buat bayar semuanya?
Nah, aturannya tuh jelas banget, bank bisa dibilang sehat kalau rasio kasnya minimal 4,5%. Angka ini nunjukin kalau bank punya bantalan pengaman uang tunai yang cukup tebal buat ngadepin kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Oke, rasio penting kedua adalah loan to deposit ratio, atau biasa disingkat LDR. Kalau tadi kita ngukur cadangan kas, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. LDR ini pada dasarnya ngasih tahu kita, dari setiap Rp100.000 yang disimpan nasabah, berapa ribu sih yang udah dipinjemin lagi sama bank ke orang lain? Nah, ini yang unik. Beda sama rasio kas, buat LDR ini justru angka yang lebih rendah itu lebih sehat. Batas sehat itu kalau LDR-nya di bawah 94,75%. Artinya, bank nggak terlalu jor-joran ngasih pinjaman dan masih punya cadangan dana yang cukup dari simpanan nasabah buat jaga-jaga. Pada akhirnya, semua angka-angka dan rasio yang rumit ini tuh bukan cuma soal teknis perbankan loh. Kemampuan bank buat menyeimbangkan antara aman dan untung yang kelihatan dari rasio-rasio tadi, itu adalah fondasi utama yang menopang kestabilan ekonomi kita semua. Ya, laporan kesehatan bank mungkin kelihatan bagus-bagus saja pas ekonomi lagi stabil. Tapi ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Seberapa kuat sih fondasi ini sebenarnya? Seberapa tangguh sistem ini kalau tiba-tiba diuji sama guncangan hebat yang nggak terduga, kayak krisis keuangan global misalnya? Jawabannya bisa jadi penentu masa depan kita semua.